Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabil Sidik Tebaki dari kelas jurnalistik kelas 1C. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS psikolog, mata kuliah pengantar psikolog. Di sini saya akan mereview film yang cukup lumayan seru ketika rilisnya, yaitu Orang Kaya Baru. Film ini dirilis tahun 2019. Sebenarnya udah cukup banyak film Indonesia yang berkualitas dan menghibur tayang di bioskop. Setelah film Keluarga Cemara yang sempat hit beberapa minggu ketika 2019, kini hadir kembali film bertema keluarga yang gak kalah seru berjudul Orang Kaya Baru. Film ini disutradarai oleh Hodi C. Harahap berdasarkan naskah yang ditulis oleh Joko Anwar. Mendengar nama Joko Anwar, kita tentu langsung berpikir bahwa film Orang Kaya Baru ini bakal bagus dan sukses, dan benar banget. Filmnya memang bagus dan lumayan konyol juga sih, meski memang ada beberapa bagian yang kurang ngena. Tapi hampir seluruh adegan dan dialog dalam film ini begitu dekat dengan kehidupan sehari-hari. Terus makanya yuk langsung aja simak review lebih lanjutnya dari saya sendiri. Film ini menceritakan kehidupan keluarga yang terdiri dari bapaknya yang diperani oleh Lukman Sardi, ibunya yang diperani oleh Cut Mini, serta 3 anaknya, Duta yang diperani oleh Derby Romero, kemudian Tika yang diperani oleh Ralinesa, dan terakhir ada Dodi yang diperani oleh Fatih Unru. Keluarga ini telah terbiasa hidup dengan uang pas-pasan selama bertahun-tahun. Suatu ketika bapak meninggal dunia. Setelah meninggalnya bapak, tiba-tiba ada orang dari bank datang ke rumah mereka dan memperlihatkan video yang bapak tersebut tinggalkan dan amanahkan kepada orang dari bank tersebut untuk diberikan kepada pihak keluarganya ketika si bapak tersebut meninggal. Kemudian dalam video tersebut, bapak mengumumkan bahwa dia sebenarnya memiliki banyak uang di bank dan uang tersebut bisa digunakan sebanyak-banyaknya oleh mereka. Seperti yang kita tahu, kebanyakan film drama Indonesia kerap menghadirkan kisah keluarga yang malah justru sebaliknya. Boro-boro ninggalin uang, yang ada malah ninggalin utang. Nah, cerita yang ditulis oleh Joko Anwar ini unik dan sangat menarik. For your information, cerita ini terinspirasi dari kehidupan masa kecil Joko di Medan. Makanya gak heran jika banyak peminat film ini yang penasaran dengan banyak juga yang penasaran sama film Tanah Air ini, film Orang Kaya Baru ini. Nah, sedangkan dalam benak kita juga tidak pernah terpikirkan bahwa sebenarnya bapak kita tuh pura-pura miskin atau emang benar miskin gitu. Nah, dengan warisan bapak tersebut yang disimpan diamanahkan ke bank oleh si bapak tersebut sebagai warisan, otomatis keluarga ini bertransformasi jadi keluarga kaya raya. Keluarga ini awalnya kompak dan saling peduli satu sama lain. Sebelum bertransformasi jadi keluarga kaya raya ya, meski dalam keterbatasan yang ada, mereka selalu makan malam bersama dengan penuh kehangatan. Namun kehangatan tersebut berubah saat duit berbicara. Semasa hidup, sang ayah pun pernah berkata, duit kalau sedikit cukup, kalau banyak gak cukup. Yap, saya sebagai penonton pribadi juga sempat merasa bingung ya, kenapa duit kalau sedikit cukup, kalau banyak gak cukup. Karena logisnya kalau banyak kan lebih banyak barang yang bisa dibeli gitu dengan duit tersebut. Tapi ketika beres menonton film ini, saya mendapatkan pesan.
Film ini penyampaiannya santai tapi dalam banget. Selain itu, berbagai kejadian dalam film ini pun mengisyaratkan bahwa betapa pentingnya keluarga dan sahabat. Sebahagia apapun kita dengan uang yang banyak, namun tanpa adanya keluarga dan sahabat yang erat, semua itu terasa sia-sia. Semua uang yang diceritakan di film tersebut, bapak tersebut mewariskan sebanyak 30 miliar. Tapi keluarganya menghabiskannya dengan begitu boros. Alhasil, uang tersebut habis begitu cepat dan mereka kembali ke menjadi ketercukupan lagi, atau kasarnya miskin lagi. Mohon maaf. Dari film ini saya mendapatkan pesan bahwa ketika kita mendapatkan uang itu, kita harus menggunakannya secara baik-baik. Ternyata manage keuangan itu harus digunakan dengan baik. Karena ketika uangnya habis, ya di situ kita akan diam termenung. Memang uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Itu juga saya rasakan menginjak umur saya yang semakin dewasa, dan saya sekarang kuliah dengan mengambil kerja part time. Ya, saya sendiri merasakan bahwa ternyata mencari uang itu tidak semudah yang dipikirkan. Itu cukup menguras tenaga, menguras waktu, menguras kesabaran. Ya. Dan kebetulan saya menonton film ini. Semakin banyak pesan yang bisa saya ambil, yakni memanage uang dengan baik. Kehidupan itu berputar, kadang di bawah dan kadang di atas. Dari situ saya menelusuri bahwa orang kaya yang sebenarnya itu, uang mereka tidak akan habis-habis karena mereka menggunakan uang dengan tepat. Dari film ini saya juga belajar bahwa itu merupakan kejadian yang berada di film ini merupakan logis dan masuk akal. Kenapa mereka menjadi seperti itu ketika mereka mendapatkan uang? Karena mereka baru memegang uang sebanyak itu. Dan mereka pun pasti ingin menghabiskannya, ingin melakukan hal-hal yang sebelumnya tidak bisa mereka lakukan ketika mereka tidak memiliki uang. Ya, tapi pesan psikologis ini yang dapat didapatkan ialah perkataan sang bapak tadi yang berkata, duit kalau sedikit cukup, kalau banyak gak cukup. Kan maknanya, ketika kita memiliki uang dengan terbatas, kita akan menggunakannya secara optimal. Tapi ketika kita memiliki uang yang lebih, uang yang banyak, kita akan kebanyakan orang, mayoritas pasti menggunakannya dengan foya-foya. Apalagi jika mereka baru membawa uang sebanyak itu. Dan itu pesan pertama. Pesan keduanya, pesan psikolognya, sebanyak apapun uang yang kita pegang, pertemanan, perjuangan seseorang, kehangatan keluarga, tetap tidak bisa kita bayar dengan uang. Jadi intinya, uang merupakan segalanya, cuman segalanya juga butuh uang. Uang bukan segalanya, tapi segalanya juga butuh uang. Mungkin seperti ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila saya masih banyak kesalahan dalam pelafalan kata atau berbicara. Sekian,
tugas review film psikologi yang bisa saya sampaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.